Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Bella yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, mohon maaf, dengan ibu siapa? Ibu Indah ya. Ibu Indah umurnya berapa, Bu? 23 tahun. Ini dengan nomor rekam medis 2334 ya, Bu. Ibu kalau boleh tahu tujuan Ibu ke sini untuk apa ya, Bu? Ingin memakai kontrasepsi ya. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah mengetahui kontrasepsi apa yang ingin Ibu pakai? Ingin memakai IUD ya, Bu? Ya. Sebelum saya melakukan pemasangan, Bu, terlebih dahulu saya ingin, apakah Ibu sudah meminta izin ke suami Ibu terlebih dahulu tentang pemasangan kontrasepsi ini? Sudah ya, Bu? Ya. Baik, Bu. Jadi sebelum saya memasangkan, saya meminta waktu pada Ibu kontra waktu 30 sampai 40 menit ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu kalau boleh tahu, Ibu ingin memakai alat kontrasepsi ini tuh untuk menunda kehamilan atau menghentikan kehamilan? Ingin menunda. Ya, kalau boleh tahu ini berapa anak lagi yang ingin Ibu butuhkan, Bu? Yang Ibu inginkan? 2 lagi ya. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah pernah memakai alat kontrasepsi sebelumnya? Belum pernah ya. Terus Ibu kalau boleh tahu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti TBC? Terus apakah Ibu memiliki alergi obat atau penyakit AIDS, atau Ibu mungkin memiliki penyakit jantung? Tidak ya, Bu. Penyakit kuning? Tidak ya. Baik, Bu. Sebelum saya memulai pemasangan ini, apakah Ibu sudah mengetahui tentang apa itu kontrasepsi IUD? Belum ya, Bu? Oh, ini pertama kali ya, Bu? Ya. Jadi, Bu, karena Ibu belum mengerti, jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrasepsi IUD. Jadi untuk IUD ini cara kerjanya itu yang pertama untuk menghambat kemampuan sperma masuk ke dalam tuba falopi. Terus yang kedua untuk mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri. Terus alat kontrasepsi ini tuh bekerja terutama untuk mencegah sperma dan ovum bertemu. Walaupun alat kontrasepsi ini membuat sperma sulit masuk ke dalam alat kontrasepsi perempuan dan mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi. Itu yang terakhir itu kemungkinan untuk mencegah implementasi telur dalam uterus. Terus untuk keuntungan alat kontrasepsi ini yaitu untuk sebagai efektivitasnya itu tinggi. Terus alat kontrasepsi ini dapat segera setelah pemasangan, efektif segera pemasangan. Terus ini juga jangka panjang, Bu, selama 10 tahun. Terus sangat efektif karena tidak perlu lagi kayak Ibu itu kayak lupa biasanya itu. Nah, ini bagus. Terus dia juga tidak mempengaruhi hubungan seksual. Terus ini meningkatkan kenyamanan karena tidak perlu takut untuk hamil gitu, Bu. Terus untuk efek sampingnya yaitu yang pertama, perubahan siklus haid yang umumnya pada 3 bulan pertama akan berkurang setelah 3 bulan. Terus
haid itu lebih lama dan banyak, terus pendarahan, voting antara menstruasi, terus saat haid lebih sakit, terus komplikasi dan komplikasi lainnya. Terus yaitu merasakan kejang-kejang, terus selama 3-5 hari setelah pemasangan. Terus pendarahan pada waktu haid lebih banyak dan kemungkinan menyebabkan terjadinya anemia. Terus ini juga tidak mencegah IMS, termasuk HIV/AIDS, Bu. Dan ini juga tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang sering mengganti pasangan. Baik, Bu, itu untuk efek sampingnya. Apakah Ibu sudah mengerti? Baik, Bu, saya rasa Ibu sudah mengerti. Baik, sekarang saya mulai ya, Bu, untuk pemasangan alat kontrasepsi ini ya, Bu. Ibu terlebih dahulu bisa buang air kecil dulu ya, Bu, mengosokkan dengan kening geni di kamar mandi. Setelah itu keringkan ya, Bu. Baik, Bu, setelah Ibu mengosokkan kening geni, setelah itu memposisikan pasien dalam posisi litotomi. Setelah itu palpasi daerah perut, periksa apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Bu, permisi ya, saya periksa dulu. Ibu ada nyeri tekan atau tidak, Bu? Terus diperiksa juga apakah ada benjolan atau kelainan yang lain. Setelah itu memakai sarung tangan DTT. Terus setelah itu mengatur peralatan dan bahan-bahan untuk dipakai dalam wadah steril atau DTT. Terus setelah itu melakukan pemeriksaan genitalia. Ibu ini bersih ya, Bu, tidak merah juga, tidak ada infeksi. Terus setelah itu melakukan pemeriksaan pada spekulum. Setelah itu melakukan pemeriksaan bimanual untuk memeriksa gimana servis. Setelah melakukan pemeriksaan bimanual, lepaskan sarung tangan. Setelah itu melakukan menaruh sarung tangan di larutan klorin. Terus setelah itu menjelaskan pada Ibu bahwa pemasangan KB ini mungkin ada rasa sedikit nyeri ya, Bu, sedikit. Setelah itu memakai sarung tangan yang baru. Setelah itu memasang spekulum ke dalam vagina Ibu, terus untuk melihat servis. Permisi ya, Bu, tarik nafasnya, Bu, mungkin sedikit nyeri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu usapkan vagina dengan larutan antiseptik 2-3 kali. Setelah itu menjepit selfie dengan tenakulum secara hati-hati. Terus setelah itu masukkan sonde uterus untuk setelah itu menggeserkan biru pada tabung intensif untuk dengan keadaan kedalaman uterus. Kemudian buka seluruh plastik penutup kemasan. Setelah itu pasangkan AKDR dan gunakan teknik with the wall. Sudah. Setelah alat kontrasepsinya masuk, setelah itu lepaskan dan keluarkan tenakulum. Tekan bekas tenakulum 30 detik atau pastikan tidak ada pendarahan. Terus setelah itu lepaskan spekulum dengan hati-hati. Ibu, ini AKD-nya udah masuk ya, Bu. Ya, saya akan mau melepaskan spekulumnya ya, Bu. Tarik nafas ya.
Setelah itu rendam semua bekas pakai ke larutan klorin. Terus setelah itu buka dan rendam sarung tangan ke dalam larutan klorin. Setelah itu cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Terus setelah itu mengamati pasien selama 15 menit sebelum diperbolehkan pulang. Baik Bu, ini pemasangan KB IUD-nya udah selesai. Jadi untuk cara Ibu nanti ingin mengecek mengecek sendiri benang IUD-nya itu dengan cara yang pertama. Langkah pertama tuh Bu, Ibu cuci tangan terlebih dahulu agar tidak mengalami infeksi. Setelah itu Ibu mengeceknya tuh dalam posisi jongkok, ya, agar terus masukkan telunjuk atau jari tengah ke dalam vagina sampai menyentuh leher rahim. Setelah itu rasakan, biasanya ada ujung tali spira yang sudah seharusnya masuk ke melalui servis ya Bu. Terus pastikan benangnya itu tidak panjang maupun pendek ya Bu. Terus setelah itu untuk kunjungan ulang, Ibu bisa kembali 1 minggu setelah pemasangan. Terus nanti kembali kontrol lagi 2 bulan setelah pemasangan. Setelah itu setiap 6 bulan berikutnya. Terus 1 tahun setelah pemasangan. Jadi Ibu jika Ibu mengalami terlambat haid 1 minggu ini atau terjadinya pendarahan yang banyak dan tidak teratur, Ibu bisa kembali lagi. Terus juga Ibu, ini untuk alat kontrasepsi ini Ibu bisa Ibu bisa mencabut alat kontrasepsi ini tuh kapan saja jika Ibu mau ya Bu. Ya Bu, sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah Ibu sudah mengerti? Ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Ya Bu, ya Bu, hati-hati ya Bu. Ya mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.